Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Kesultanan atau Kerajaan Samudra Pasai. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alila Oliana, absen 3. Dan saya Muhammad Fikri Zafran Hausi, absen 26. Saya Farel Zanifano, absen 10. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada letak Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Lok Sumawe, Aceh. Selanjutnya ada proses berdirinya kerajaan. Munculnya kerajaan ini diawali dengan kedatangan para pedagang Islam dari Arab, India, dan Persia yang singgah untuk berdagang di Indonesia. Akhirnya, lama-kelamaan, para pedagang ini kemudian menetap dan membangun sebuah kerajaan yang bernama Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak. Dengan raja pertama Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh adalah nama baru dari Marasilu setelah ia masuk agama Islam dan merupakan sultan Islam pertama di Indonesia. Selanjutnya ada raja-raja Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, Raja Pendiri. Kesultanan Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Yang kedua, raja terkenalnya. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Thohir kedua yang memerintah tahun 1326 sampai 1345. Raja terakhirnya Kerajaan Samudra Pasai ini mulai mengalami keruntuhan di bawah raja terakhir Samudra Pasai, yaitu Sultan Zainal Abidin keempat yang memerintah pada tahun 1514 sampai 1517. Selanjutnya ada sumber sejarah. Yang pertama ada Kronika Raja Pasai. Ini adalah gambarnya. Yang kedua ada inskripsi. Inskripsi atau tulisan di nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu berita asing dari Marco Polo serta Ibnu Battuta. Ini adalah gambar tokohnya. Yang keempat yaitu buku hikayat Raja Pasai. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya ada peristiwa penting. Yang pertama, peristiwa penting di Kerajaan Samudra Pasai terjadi ketika kepemimpinan Sultan Malikul Thohir, yaitu saat putra Sultan Malikul Saleh, ayah Sultan Malikul Thohir yang bernama Abdullah memisahkan diri ke daerah Aru, Barumun, dan bergelar Sultan Malikul Mansur. Ia kembali ke ajaran semula, yaitu ajaran Syiah. Yang kedua, ada perkembangan perdagangan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan yang penting di Nusantara. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional membuatnya menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang asing. Yang ketiga, konflik dengan Majapahit pada abad ke-14. Samudra Pasai terlibat dalam konflik dengan Kerajaan Majapahit. Majapahit berusaha menaklukkan Samudra Pasai, namun upaya ini tidak berhasil. Oke, selanjutnya adalah keruntuhan Samudra Pasai. Yang pertama itu adalah persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, terutama kerajaan Aceh yang semakin kuat dan ekspansif. Aceh berusaha memperluas pengaruhnya dengan menaklukkan Samudra Pasai. Yang kedua yaitu adalah konflik internal di dalam Kerajaan Samudra Pasai sendiri, seperti perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Hal ini melemahkan stabilitas politik dan ekonomi kerajaan. Dan yang ketiga adalah kemunculan Portugis di Nusantara pada awal abad ke-16 yang berusaha menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Portugis berhasil menaklukkan Samudra Pasai pada tahun 1521. Dan yang keempat, pergeseran jalur perdagangan rempah-rempah yang semakin menjauh dari Samudra Pasai, beralih ke Malaka dan Ternate. Hal ini mengakibatkan kemunduran ekonomi Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai akhirnya runtuh dan digantikan oleh Kerajaan Aceh di wilayah pesisir timur Sumatera pada abad ke-16. Keruntuhan Samudra Pasai menandai akhir dari kerajaan Islam terbesar di Nusantara pada masa itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah peninggalan. Yang pertama yaitu adalah makam Sultan Samudra Pasai. Di kompleks makam Samudra Pasai terdapat makam-makam para sultan dan keluarga kerajaan yang menunjukkan gaya arsitektur dan seni Islam yang khas. Salah satu yang terkenal adalah makam Sultan
Makam Sultan Malik Al-Saleh, pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Oke, yang kedua, Masjid Agung Samudra Pasai. Masjid ini dibangun pada abad ke-13 dan merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Arsitekturnya menunjukkan pengaruh gaya Islam yang kuat dengan atap tumbang khas Nusantara. Dan yang ketiga, prasasti batu bersurat. Ditemukan beberapa prasasti batu bersurat yang berisi catatan sejarah dan informasi penting tentang Kerajaan Samudra Pasai, seperti prasasti yang ditemukan di Kota Lama Samudra Pasai. Oke, yang keempat adalah dirham. Dirham merupakan alat pembayaran dari emas tertua di Asia Tenggara. Mata uang ini digunakan Samudra Pasai sebagai alat pembayaran pada masa Sultan Muhammad Malik Al-Zohir. Adalah gunungan. Gunungan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Permintaan permaisurinya untuk membangun sebuah taman sari yang sangat indah, lengkap dengan gunungan sebagai tempat untuk menghibur diri, agar kerinduan sang permaisuri pada suasana pegunungan di tempat asalnya terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu adalah sisa-sisa benteng dan pelabuhan. Sisa-sisa struktur benteng dan pelabuhan kuno yang pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pertahanan Kerajaan Samudra Pasai masih dapat ditemukan di beberapa lokasi. Dan penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.